Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut diantaranya. Kita awali redaksi 33 kali ini. Sejumlah warga desa Sukabumi, Kota Bangun, Kutai Kartanegara mengadu ke Dewan Pimpinan Cabang Projo atau Projokowi. Warga mengklaim tanah lahan pertanian mereka digusur oleh perusahaan kelapa sawit tanpa ada ganti rugi. Berikut informasinya. Perusahaan kelapa sawit yang datang menggusur lahan menurut warga adalah PT KAJ. Total luasnya 302 hektar. Sudah ditanami buah-buahan dan sebagian ikut program kerjasama pertanian ditanami singkong gajah. Ya, swadaya. Nah, pada tahun 2013 Pak, itu 12-13 terjadi land clearing di lahan kami. Bahkan saya di situ ada nanam sawit. Itu ada yang sudah terpelihara karena kita ini berdasarkan modal ya yang kecil ya, kita kan bukan perusahaan Pak ya. Jadi modal kita ya mungkin bisa dulu setengah hektar yang dirawat setengah hektar. Jadi ada beberapa kebun kita yang belum terawat, itu campur belukar lah namanya, kita petani tidak ada uang banyak kan gitu Pak ya. Jadi kok tiba-tiba tahun 2013 itu atas nama PT Kutai Argo Jaya menggusur lahan saya Pak. Digusur. Waktu itu sempat saya terus langsung tidak lama kemudian saya stop. Perusahaan datang dan melakukan kegiatan land clearing. Pohon-pohon milik puluhan warga akhirnya ikut dibabat. Menurut Mahrum, karena tindakan perusahaan dianggapnya tidak benar, maka dia melawan dengan cara menyetop aktivitas di lapangan. Perundingan dengan perusahaan kemudian terjadi. Tapi alangkah terkejutnya Mahrum karena pihak perusahaan mengaku sudah membayar tanah itu ke pihak ketiga. Tetapi waktu itu setelah beberapa orang yang dipanggil, bahasanya sudah membebaskan gitu Pak. Sama siapa kan kita nggak tahu. Jadi ada pertemuan itu juga. Mengaku yang bebaskan tuh alasannya dia membebaskan dikira lahan nggak bertuan Pak. Bagaimana saya bilang lahan nggak bertuan? Saya bilang sementara di situ jaraknya dengan kampung kita ini dekat sekali. Kalau lahan nggak bertuan mungkin besar pohon kayu mungkin ya gede banget gitu Pak. Tapi ini kan ada kebun sawitnya campur belukar ya, bertahap itu tadi kita ini. Kini warga meminta bantuan kepada organisasi masyarakat Projokowi yang dikenal dengan nama Projo. Harapan Mahrum maupun kawan-kawannya pihak perusahaan bertanggung jawab atas perbuatannya. Tim Kaltim TV melaporkan. Setelah mengadu ke organisasi masyarakat Projo atau Projokowi di Kutai Kartanegara, puluhan warga melakukan aksi menutup jalan yang biasa dipakai untuk akses perusahaan PT KAJ. Mereka menuntut perusahaan mengganti rugi lahan mereka. Setelah mengadu ke organisasi masyarakat Projo atau Projokowi di Kutai Kartanegara, puluhan warga melakukan aksi menutup jalan yang biasa dipakai untuk akses perusahaan PT KAJ. Mereka menuntut perusahaan mengganti rugi lahan mereka. Nasib ganti rugi lahan puluhan warga desa Sukabumi, Kota Bangun, Kutai Kartanegara bertahun-tahun tak mendapat tanggapan, membuat mereka marah dan menutup akses jalan perusahaan. Aksi penutupan agar perusahaan segera mengganti lahan warga yang digusur sejak tahun 2012 silam. Dulu sudah kita ingatkan kepada perusahaan KAJ bahwa ini lahan kita. Ternyata peringatan itu selalu dihiraukan. Peringatan kedua mau LC kita ingatkan. Ternyata KAJ itu memang bukan melerai tapi malah maksa LC dan menanam. Justru KAJ itu kalau kita mengadakan penutupan dia selalu mendatangkan preman. Ini tidak pernah. Makanya alhamdulillah ini penutupan yang terakhir ini kami tidak akan membuka lagi. Ternyata KAJ memang tidak punya apa-apa. Warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan sudah menyerahkan masalahnya ke DPC Projo Kukar. Namun upaya perundingan belum juga membuahkan hasil.
Menurut Sigit Arianto, upaya penyerobotan lahan itu sudah jelas karena lahan itu ternyata ada pemiliknya dan bukan PT KAJ. Nah, ternyata indikasinya sangat kuat bahwa memang KAJ melakukan budidaya usaha perkebunan ini di wilayahnya Pak Darmono tanpa memiliki izin. Karena izin lokasi di atas tanah ini sudah dipunyai PT Bahtera Bahagia. Bahtera Bahagia adalah yang punya direkturnya adalah Pak Jalung. Nah, ini lokasi yang sekarang ada di sini sudah masuk konsensinya Bahtera Bahagia, ditantangkan oleh Pak siapa ya waktu itu bupatinya tahun 2008 dia kasih Pak Samsuri kasih Samsudin ya. Aspar ini. Nah, jadi lahan ini saya kasih tahu lahan ini adalah masuk di dalam wilayah izin usaha budidayanya PT Bahtera Bahagia. Dia punya luasan 13.000 hektar. Terus lahan ini dibeli oleh Pak Mahrum, Pak Darmono, Pak Asri Hamzah, almarhum ya. Beliau adalah mantan pejabat Bapeda di Kutai Kartanegara. Nah, ini tanahnya ini mereka ya yang memiliki ini dengan kelompok-kelompoknya kan gitu. Dengan ada kelompok taninya di sini. Nah, inilah diserobot dan surat-surat mereka jual belinya jelas semuanya dengan saya surat-suratnya. Surat-suratnya dengan saya tiap tahun sejak mulai ada jual beli dengan pemilik lahan yang dengan masyarakat itu tidak pernah lewat bayar PBB ya. Sampai hari Minggu 13 Juli 2020, warga berkeras tidak mau membuka akses jalan untuk PT KAJ. Sayangnya pihak perusahaan PT KAJ belum bisa dihubungi. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Warga dari 7 kampung di Kutai Barat bergerak menolak kehadiran perusahaan pertambangan batubara PT Kencana Wilsa. Warga yang umumnya para petani ini tidak setuju ada pertambangan batubara di kampung mereka karena bakal merusak lahan-lahan dan ekosistem pertanian mereka. Dalam sebuah acara jumpa pers di Samarinda, 3 warga dari Kutai Barat didampingi Pradharma Rupang, aktivis Jatam, Jaringan Advokasi Tambang Kaltim, menumpahkan unek-uneknya. Warga menolak kehadiran perusahaan tambang PT Kencana Wilsa di kawasan Gunung Layung, Kutai Barat. Kawasan Gunung Layung diklaim adalah tempat bertani para warga. Desa-desa itu adalah Ongko Asa, Muara Asa, Geleo Asa, Geleo Baru, Pepas Asa, Juak Asa, dan Muara Benangga. Menurut warga di sana, kehadiran perusahaan tambang merupakan ancaman bagi lahan pertanian di sana. Kalau itu ditambang, otomatis semua dampak lingkungan, dampak ekonomi sosial itu terdampak 100% ke seluruh anggota kelompok-kelompok tani atau anggota gabungan kelompok tani kami. Jadi dengan satu suara kami tetap menolak hadirnya tambang tersebut. Untuk semua, saya rasa di wilayah rumpun asa itu sebagian besar menolak. Mewakili teman-teman para petani yang ada di sana, di dalam hal ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan hadirnya sebuah perusahaan tambang yaitu PT Kencana Wilsa yang akan menambang di daerah kami. Berdasarkan hasil rapat kami pada tanggal 28 Juni 2020 yang lalu yang dihadiri oleh 66 warga dengan daftar hadirnya ada yang saya pegang ini, dapat saya sampaikan di sini bahwa di dalam rapat tersebut kami sepakat untuk menolak perusahaan PT Kencana Wilsa ini untuk menambang di daerah kami ini.
Koordinator Jatam Kaltim Pradarma Rupang menjelaskan bagaimana bergerak menghancurkan Gunung Layung Kutai Barat. Warga yang menolak sudah melaporkan ke polisi setempat namun tidak ada tanggapan. Warga tahun lalu sudah melaporkan terkait dugaan pidana lingkungan di kawasan yang sama, di mana perusahaan tambang tersebut telah melakukan pembukaan hutan yang sebenarnya juga disaksikan oleh instansi terkait. Ada inspeksi di akhir tahun 2018. Warga melapor ke Polres hingga hari ini belum ada satupun penetapan tersangka, khususnya pihak perusahaan terkait pembukaan kawasan hutan tersebut tanpa mengantongi izin lingkungan. Izin lingkungan baru diterbitkan di tahun 2019. Namun sepanjang 2018 ketika perusahaan membuka kawasan hutan tersebut, kenapa dia tidak ditetapkan sebagai tersangka? Ada problem di level PPNS Kabupaten Tubar maupun juga profesionalisme kepolisian Resort Tubar terkait mengenai dugaan tindak pidana lingkungan melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kalimantan Timur berganti nahkoda. Setelah selama 8 tahun dijabat Jauhar Effendi, kini berganti ke HM Syirajudin. Jauhar mengakui ada yang belum selesai dilakukannya dan meminta pejabat baru meneruskannya. Dr. Jauhar Effendi dilantik sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Provinsi Kaltim. Tanggal 8 Juli lalu, dia resmi meninggalkan jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim, jabatan yang sudah diembannya selama 8 tahun. Saya kan kebetulan sudah 8 tahun di sini. Nah, alhamdulillah capaian Indeks Desa Membangun Kaltim ini sudah ranking 9 di tingkat nasional. Nah, kami berharap ini terus dipertahankan, bahkan harapan kita ditingkatkan. Dan yang kedua, masih ada satu PR, bagaimana mengusahakan agar di tahun-tahun yang akan datang itu ada bantuan keuangan desa ya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Yang tadi saya sampaikan sebenarnya prinsip sudah oke di 2021, tapi karena COVID-19 ini maka belum bisa direalisasikan. Nah, ini yang saya titipkan kepada Pak Syirajudin sebagai pengganti saya. Saya yakin beliau masih muda, sangat energik, dan insya Allah di bawah kepemimpinan beliau DPMPD makin maju. Acara pisah sambut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim berlangsung sederhana, dihadiri sejumlah staf dan juga beberapa pejabat. Keduanya melakukan penandatanganan berita acara dan dilanjutkan dengan potong tumpeng di kantor DPMPD Kaltim, Jalan MT Haryono, Samarinda. Menurut Jauhar Effendi, di tempat tugasnya yang baru sebagai Asisten Bidang Pemerintahan masih punya tugas untuk mengawal program-program yang diinginkan DPMPD. Dia berpesan kepada seluruh staf agar tetap semangat. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan
cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah anggota hingga perwira Polresta Balikpapan menjalani pemeriksaan senjata api dan tes urin. Pemeriksaan dilakukan Ditpropam Polda Kaltim. Senin pagi, Ditpropam Polda Kaltim melakukan pemeriksaan kepada anggota hingga perwira Polresta Balikpapan. Pemeriksaan senjata api dan tes urin dilakukan di halaman Mako dan Ruang Rupatama Polresta Balikpapan pada 13 Juli 2020. Satu persatu personil Polresta Balikpapan yang memegang senjata diperiksa. Dari kelengkapan senjata hingga kartu izin pemegang senjata api yang dilanjutkan dengan tes urin untuk mengetahui apakah anggota Polresta Balikpapan ada yang terlibat dengan penyalahgunaan narkoba. Wakapolresta Balikpapan AKBP Sepril Sesa mengatakan, pemeriksaan senjata api dan tes urin ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan penggunaan senjata api benar-benar sesuai aturan. Di Ditpropam Polda Kaltim melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh personil yang memegang senpi, sehingga diharapkan bahwa dalam penggunaan senpi betul-betul sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk senpi itu apa saja sih Pak yang diperiksa Pak? Untuk senpi tentunya kelengkapan itu baik surat-surat maupun kondisi senpi. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan urin pada seluruh personil termasuk perwira. Supaya anggota itu tidak mencoba-coba untuk masuk dalam dunia narkoba. Apakah dia pemakai, apakah dia itu cuman kurir, apakah dia penghubung atau apa, apalagi bandar, jangan sampai terjadi. Nah, ini kita ambil urinnya, terus kita tes. Untuk hasilnya gimana Pak nanti? Sementara belum. Jadi kalau misalnya di sini reaktif atau positif, kita lihat. Kalau sudah, ini akan kita dalami nanti pendalaman. Nah, kalau masih positif juga, nanti kita tindak lanjuti. Untuk senpi sendiri, satu anggota ditemukan kartu izin pemegang senpi sudah tidak berlaku. Untuk tes urin sendiri, jika ada yang positif narkoba, maka akan dilakukan proses hukum. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Di hari pertama masuk sekolah, para murid SD Negeri 001 Balikpapan hanya dilakukan pengenalan lingkungan sekolah. Satu hari hanya 5 murid yang melakukan pengenalan sekolah. Berikut informasinya. Beginilah suasana pada Senin pagi saat murid SDN 001 Balikpapan kembali masuk sekolah pada masa new normal. Mereka mengenakan pelindung wajah saat masuk sekolah dan pihak sekolah juga memeriksa suhu tubuh murid dengan menggunakan termogan. Dalam pengenalan sekolah bagi murid SD Negeri 001 Balikpapan, pihak sekolah hanya mengambil 5 orang anak dalam satu hari. Hal tersebut sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Windu Gunawan selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 001 Balikpapan mengatakan, untuk tatap muka dan pengenalan sekolah setiap hari hanya sebanyak 5 murid saja sesuai jumlah rombel yang ada dan untuk waktunya hanya berkisar 2 jam. Siap. Sesuai instruksi dari Dinas Pendidikan melalui PLT Kabid PSD bahwasanya pelaksanaan PLS pengenalan lingkungan sekolah dalam rangka pengenalan hari pertama masuk sekolah, anak-anak hanya boleh diperkenankan maksimal 5 anak. Nah, dengan dasar itu maka kita walaupun 5 anak karena kelas di SD 001 Balikpapan Kota itu ada 4 rombel, maka kita ambil perwakilan. Nah, di samping itu nantinya teman-teman itu sudah membentuk kelompok belajar, maksudnya pembagian kelasnya, sehingga perwakilan itu nanti bisa share di grup
sehingga mereka juga bisa mengetahui apa yang dilakukan di sekolah terhadap pelaksanaan hari pertama masuk sekolah ini. Berarti Ibu ke sekolah baru pertama kali masuk atau gimana? Baru pertama kali masuk. Terus gimana metode pembelajaran di setelah corona ini, Bu? Metode pembelajarannya maksudnya? Nah, ini tadi pengenalan atau seperti apa metodenya? Pengenalan. Pengenalan aja. Lingkungan aja. Pakai apa aja, Bu, tadi, Bu? Keamanannya tadi? Bagus sih, cuci tangan pakai sabun, habis itu tembak suhu, cek suhunya. Masker juga wajib, Bu, ya? Masker juga wajib. Oke. Terus ini setelah pengenalan pulang, Bu? Untuk belajar mengajar kedepannya akan melakukan rapat dengan pihak orang tua murid karena selain tatap muka, pembelajaran akan dilakukan secara online. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Ditpolairut Polda Kaltim membekuk 3 orang tersangka kasus pencurian tali di kapal asing di Muara Berau. 2 dari 3 tersangka merupakan residivis kasus yang sama. 3 orang kawanan pencuri tali di kapal asing di kawasan Muara Berau digiring petugas Ditpolairut Polda Kaltim pada 13 Juli 2020 siang. Ketiga tersangka yakni Kayamudin, Nasruddin, dan Jofri. Ketiga tersangka ini merupakan warga Samarinda. Modus operandi yang dilakukan oleh ketiga tersangka dengan cara mendatangi kapal asing MV Red Daisy dan MV Kapten Yanis. Selanjutnya, satu tersangka Kayamudin naik ke atas kapal dengan cara memanjat melalui rantai jangkar dan masuk melalui lubang jangkar, dan selanjutnya mengambil satu rol tali kapal dengan panjang 200 meter di masing-masing kapal yang berbeda dan hasil curian dibagi sama. 2 dari 3 tersangka ini merupakan residivis dan bebas asimilasi pada 3 bulan lalu dengan kasus yang sama. Ditpolairut Polda Kaltim Kombes Pol Tatar Nugroho menyebut 2 tersangka Kayamudin dan Nasruddin merupakan residivis yang bebas asimilasi dan kini kembali diamankan lantaran melakukan pencurian tali kapal di kawasan Muara Berau. MV atau IMO karena banyaknya kejadian, karena itu dari Direktorat Polair Polair Polri untuk modus operandi, jadi mereka menggunakan perahu klotok namanya ya, perahu-perahu kecil, kemudian biasa dilakukan di malam hari menjelang pagi, mereka menempel ke kapal besar, kemudian mereka manjat melalui rantai jangkar, terus kemudian masuk ke lubang jangkar, lubang rantai jangkar, baru masuk ke kapal. Nah, dari situ tali diturunkan ke klotok mereka, baru mereka bawa. Lewat lubang jangkarnya itu. Lubang jangkar. Berapa tingginya itu? Tergantung. Tergantung ya? Ya. Ada 10 meter, 15 meter? Paling ada 5 meter, 10 meter. 5 meter ke 10 meter. Pakai apa mutusin talinya, kamu pakai apa? Ya. Itu talinya di atas tuh Anda diputusin. Langsung dilepas. satu roll itu ya? Sudah sering naik kayak gitu?
Ya. Sudah sering nggak Pak? Sudah sering. Ketiga tersangka akan diancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian redaksi 33 kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.